Pak, ini soal simulasi makan gratis kemarin, Pak. Kemarin ada simulasi makan gratis di Tangerang, Pak Anies. Kita semua masih menunggu. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan ogah mengomentari simulasi makan siang gratis Prabowo Gibran. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menghadiri simulasi makan siang gratis. Simulasi makan siang gratis program Prabowo Gibran itu dilakukan di SMP 2 Curug Tangerang, Banten pada 29 Februari kemarin. Saat dimintai tanggapan terkait simulasi itu, Anies hanya menjawab tidak ada komentar. Ia justru mengalihkan topik dengan mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu hasil resmi KPU. Pernyataan itu disampaikan Anies pada Jumat 1 Maret di Jakarta Utara. Anies berujar bahwa kubunya hanya fokus pada keputusan final KPU terkait Pilpres 2024. Ia kemudian menegaskan bahwa Timnas Anies Muhaimin siap memberantas praktik kecurangan dalam Pilpres. Anies menyebut pihaknya menginginkan perubahan termasuk soal pelaksanaan pemilu. Menurutnya, perjuangan tim hukum Amin masih terus bergulir baik di daerah maupun nasional. Pak, ini soal simulasi makan gratis kemarin, Pak. Kemarin ada simulasi makan gratis di Tangerang, Pak Anies. Kita semua masih menunggu keputusan final atas hasil, dan tim kita juga melakukan proses pengumpulan semua kekurangan pelaksanaan kemarin. Karena kita ingin perubahan itu juga termasuk perubahan pelaksanaan pemilu, agar pelaksanaan pemilu itu jujur dan adil, dan semua ketidakadilan, semua ketidakjujuran kami akan laporkan dan kami akan perjuangkan untuk ditegakkan keadilan. Jadi perjuangan kita akan terus. Jadi kita akan proses tim hukum kerja terus, baik tim hukum daerah maupun tim hukum nasional, mengumpulkan semua hal-hal yang tidak normal dalam pelaksanaan kemarin untuk nantinya diajukan balik. Meski belum resmi terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, program makan siang gratis paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran sudah disimulasikan. Dua kubu lawan Prabowo Gibran yakni kubu 01 dan 03 merespon simulasi tersebut. Anies Baswedan dan Mahfud MD merespon berbeda terkait makan siang gratis itu. Anies memilih enggan berkomentar terkait simulasi makan siang gratis yang dilakukan di SMP 2 Tangerang itu. Ia justru mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu hasil penghitungan resmi dari KPU terkait Pilpres 2024. Sementara itu, Mahfud MD mengatakan bahwa simulasi makan siang gratis sebelum pelantikan tidak etis. Mahfud mengatakan pembahasan dan simulasi makan siang gratis seharusnya tidak dibicarakan di pemerintahan saat ini. Pasalnya hingga saat ini belum diketahui siapa yang akan memenangkan Pilpres 2024. Hal itu karena proses rekapitulasi resmi dari KPU belum selesai dilakukan. Adapun simulasi makan siang gratis itu turut dihadiri oleh Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Simulasi makan siang gratis itu dilakukan di SMP Negeri 2 Curug Tangerang pada Kamis 29 Februari. Airlangga mengatakan simulasi tersebut merupakan usulan Pemkab Tangerang secara sukarela. Pak, ini soal simulasi makan gratis kemarin, Pak. Kemarin ada simulasi makan gratis di Tangerang, Pak Anies. Kita semua masih menunggu keputusan final atas hasil, dan tim kita juga melakukan proses pengumpulan semua kekurangan pelaksanaan kemarin. Karena kita ingin perubahan itu juga termasuk perubahan pelaksanaan pemilu, agar pelaksanaan pemilu itu jujur dan adil, dan semua ketidakadilan, semua ketidakjujuran kami akan laporkan dan kami akan perjuangkan untuk ditegakkan keadilan. Jadi perjuangan kita akan terus. Jadi kita akan proses tim hukum kerja terus, baik tim hukum daerah maupun tim hukum nasional, mengumpulkan semua hal-hal yang tidak normal dalam pelaksanaan kemarin untuk nantinya diajukan balik. Program makan siang gratis kan sudah disimulasikan. TPN bilangnya ini mempertanyakan etikanya. Kalau tanggapan dari Bapak maksud ya, ada hasil KPU ya kan saya sudah bilang waktu di peluncuran bukunya Budiman itu seharusnya itu tidak dibicarakan sekarang, menunggu nanti presiden baru, misalnya Pak Ganjar yang dilantik atau Pak Anies atau Pak Prabowo gitu, menunggu itu. Artinya menunggu sesudah 20 Oktober agar lebih etis itu kan akan itu.
Ya jadi sekarang ini bicaranya udah beda-beda. Presidennya bilang nggak bicarakan itu, menterinya bilang iya, macam-macam sudah. Karena ini udah mulai nggak terkoordinasi lagi semua. Kalau tanggapan Prof, kalau soal makan siang gratis ini rencananya akan dibuat Menko sendiri, Prof, untuk menaungi ini. Ya, Tanggapan Prof? terserah saja, ada presiden terpilih. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan diminta untuk menjaga elektabilitasnya jika ingin maju di Pilpres 2029 mendatang. Namun Anies disebut sulit menjaga elektabilitasnya karena dirinya tidak memiliki jabatan publik. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Caniago pada Jumat 1 Maret. Pangi mengatakan seorang politisi membutuhkan jabatan untuk menjaga elektabilitasnya. Ia mengatakan jabatan publik itu menjadi panggung agar elektabilitas tidak redup. Namun Pangi menilai Anies juga tidak bisa dengan mudah jika ingin kembali maju di Pilkada Jakarta. Sebab Anies tidak memiliki kendaraan politik, sehingga ia harus menunggu ada partai politik yang kembali mengusungnya maju di Pilkada Jakarta. Menurut Pangi, jika pada Pilpres 2024 Anies kalah, maka ia tidak memiliki jabatan publik. Jika Anies tidak memiliki jabatan, maka elektabilitasnya kemungkinan meredup, termasuk jika Anies ke depan kembali menjadi pengajar ataupun aktif di media sosial. Hal itu dinilai tidak cukup untuk menjaga elektabilitas Anies apabila ia ingin kembali maju di Pilpres 2029. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka merespon digelarnya simulasi program makan siang gratis. Adapun simulasi itu dilakukan di SMP 2 Tangerang pada Kamis 29 Februari. Simulasi makan siang gratis itu juga turut dihadiri oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Menanggapi simulasi makan siang gratis itu, Gibran menyebut bahwa kegiatan itu digelar agar program bisa berjalan dengan baik. Ia menegaskan bahwa simulasi tersebut menjadi uji coba yang dipakai untuk bahan evaluasi. Pernyataan itu disampaikan Gibran pada Kamis 29 Februari. Gibran menginginkan program makan siang gratis itu bisa tepat sasaran. Ia mengatakan bahwa terkait anggaran dan pelaksanaannya akan didiskusikan lagi. Gibran juga mengatakan jika ada kekurangan dalam program makan siang gratis itu, maka akan dievaluasi. Sementara itu, Airlangga sebelumnya mengatakan bahwa simulasi makan siang gratis itu merupakan usulan dari Pemkab Tangerang. Airlangga menegaskan bahwa dirinya hanya menghadiri undangan simulasi makan siang gratis itu. Kan yang unik tuh gini, dari putus sekarang langsung dipakai sekarang. Betul nggak? Iya. Pernah kejadian nggak? Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi soal putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas parlemen 4% yang harus diubah sebelum pemilu 2029. Menurut Anies, putusan tersebut sudah tepat. Anies mengatakan sudah seharusnya jika ada putusan MK diberlakukan untuk pemilu berikutnya. Pernyataan itu disampaikan Anies di Jakarta Utara pada Jumat 1 Maret. Anies kemudian menyinggung ada sebuah putusan MK yang langsung diberlakukan. Adapun putusan MK yang dimaksud Anies adalah putusan terkait batas usia Capres-Cawapres. Putusan MK tersebut tidak diberlakukan pada pemilu 2029, namun sudah diberlakukan pada pemilu 2024. Ya itu kan berlakunya 2029. Dan kenapa kok bisa gitu? Menurut saya ya, memang seharusnya begitu ya, Mas. Iya. Kalau dibuat keputusan itu ya untuk pemilihan berikutnya. Jadi kalau ada keputusan-keputusan MK ya untuk pemilu berikutnya. Tidak untuk yang sekarang. Tidak untuk sekarang. Kan yang unik tuh gini, dari putusan sekarang langsung dipakai sekarang. Betul nggak? Iya. Pernah kejadian nggak? Nah, yang bikin keramaian kan begitu. Tapi kalau diputuskan MK untuk berikutnya, itu namanya fair play. Karena semua punya kesempatan. Tentang angkanya, partai politik tentu yang lebih tahu. Tapi cara memutuskan seperti inilah yang benar. Betul nggak, Gus? Ya. Pak Anies soal simulasi makan gratis kemarin, Pak. Kemarin ada simulasi makan gratis di Tangerang. Di Tangerang, Pak Anies. Kita semua masih menunggu. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan ogah mengomentari simulasi makan siang gratis Prabowo Gibran. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menghadiri simulasi makan siang gratis. Simulasi makan siang gratis program Prabowo Gibran itu dilakukan di SMP 2 Curug Tangerang, Banten pada 29 Februari kemarin. Saat dimintai tanggapan terkait simulasi itu, Anies hanya menjawab tidak ada komentar. Ia justru mengalihkan topik dengan mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu hasil resmi KPU.
Pernyataan itu disampaikan Anies pada Jumat 1 Maret di Jakarta Utara. Anies berujar bahwa kubunya hanya fokus pada keputusan final KPU terkait Pilpres 2024. Ia kemudian menegaskan bahwa Timnas Anies Muhaimin siap memberantas praktik kecurangan dalam Pilpres. Anies menyebut pihaknya menginginkan perubahan termasuk soal pelaksanaan pemilu. Menurutnya, perjuangan tim hukum Amin masih terus bergulir baik di daerah maupun nasional. Pak Anies soal simulasi makan gratis kemarin Pak. Kemarin ada simulasi makan gratis di Tangerang Pak Anies. Kita semua masih menunggu keputusan final atas hasil dan tim kita juga melakukan proses pengumpulan semua kekurangan pelaksanaan kemarin. Karena kita ingin perubahan itu juga termasuk perubahan pelaksanaan pemilu agar pelaksanaan pemilu itu jujur dan adil, dan semua ketidakadilan, semua ketidakjujuran kami akan laporkan dan kami akan perjuangkan untuk ditegakkan keadilan. Jadi perjuangan kita akan terus. Jadi kita akan proses tim hukum kerja terus, baik tim hukum daerah maupun tim hukum nasional, mengumpulkan semua hal-hal yang tidak normal dalam pelaksanaan kemarin untuk nantinya diajukan balik. Meski belum resmi terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden, program makan siang gratis paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran sudah disimulasikan. Dua kubu lawan Prabowo Gibran yakni kubu 01 dan 03 merespon simulasi tersebut. Anies Baswedan dan Mahfud MD merespon berbeda terkait makan siang gratis itu. Anies memilih enggan berkomentar terkait simulasi makan siang gratis yang dilakukan di SMP 2 Tangerang itu. Ia justru mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu hasil penghitungan resmi dari KPU terkait Pilpres 2024. Sementara itu, Mahfud MD mengatakan bahwa simulasi makan siang gratis sebelum pelantikan tidak etis. Mahfud mengatakan pembahasan dan simulasi makan siang gratis seharusnya tidak dibicarakan di pemerintahan saat ini. Pasalnya hingga saat ini belum diketahui siapa yang akan memenangkan Pilpres 2024. Hal itu karena proses rekapitulasi resmi dari KPU belum selesai dilakukan. Adapun simulasi makan siang gratis itu turut dihadiri oleh Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Simulasi makan siang gratis itu dilakukan di SMP Negeri 2 Curug Tangerang pada Kamis 29 Februari. Airlangga mengatakan simulasi tersebut merupakan usulan Pemkab Tangerang secara sukarela. Pak Anies soal simulasi makan gratis kemarin Pak. Kemarin ada simulasi makan gratis di Tangerang Pak Anies. Kita semua masih menunggu keputusan final atas hasil dan tim kita juga melakukan proses pengumpulan semua kekurangan pelaksanaan kemarin. Karena kita ingin perubahan itu juga termasuk perubahan pelaksanaan pemilu agar pelaksanaan pemilu itu jujur dan adil, dan semua ketidakadilan, semua ketidakjujuran kami akan laporkan dan kami akan perjuangkan untuk ditegakkan keadilan. Jadi perjuangan kita akan terus. Jadi kita akan proses tim hukum kerja terus, baik tim hukum daerah maupun tim hukum nasional, mengumpulkan semua hal-hal yang tidak normal dalam pelaksanaan kemarin untuk nantinya diajukan balik. Program makan siang gratis kan sudah disimulasikan. TPN bilangnya ini mempertanyakan etikanya di situ. Kalau tanggapan dari Bapak masuk ini, ada hasil KPU. Ya kan saya sudah bilang waktu di peluncuran bukunya Budiman itu seharusnya itu tidak dibicarakan antara menunggu nanti presiden baru, misalnya Pak Ganjar yang dilantik atau Pak Anies atau Pak Prabowo gitu, menunggu itu artinya menunggu sesudah 20 Oktober agar lebih etis itu kan akan itu. Ya jadi sekarang ini bicaranya udah beda-beda. Presidennya bilang nggak bicarakan itu, menterinya bilang iya, macam-macam sudah. Karena ini udah mulai nggak terkoordinasi lagi. Sudah. Kalau tanggapan Prof, kalau soal makan siang gratis sendiri rencananya akan dibuat Menko sendiri Prof untuk menaungi ini. Tanggapan Prof? Terserah saja, ada presiden terpilih. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan diminta untuk menjaga elektabilitasnya jika ingin maju di Pilpres 2029 mendatang. Namun Anies disebut sulit menjaga elektabilitasnya karena dirinya tidak memiliki jabatan publik. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Caniago pada Jumat 1 Maret. Pangi mengatakan seorang politisi membutuhkan jabatan untuk menjaga elektabilitasnya.
Ia mengatakan jabatan publik itu menjadi panggung agar elektabilitas tidak redup. Namun Panggi menilai Anies juga tidak bisa dengan mudah jika ingin kembali maju di Pilkada Jakarta. Sebab Anies tidak memiliki kendaraan politik, sehingga ia harus menunggu ada partai politik yang kembali mengusungnya maju di Pilkada Jakarta. Menurut Panggi, jika pada Pilpres 2024 Anies kalah, maka ia tidak memiliki jabatan publik. Jika Anies tidak memiliki jabatan, maka elektabilitasnya kemungkinan meredup, termasuk jika Anies ke depan kembali menjadi pengajar ataupun aktif di media sosial. Hal itu dinilai tidak cukup untuk menjaga elektabilitas Anies apabila ia ingin kembali maju di Pilpres 2029. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka merespon digelarnya simulasi program makan siang gratis. Adapun simulasi itu dilakukan di SMP 2 Tangerang pada Kamis 29 Februari. Simulasi makan siang gratis itu juga turut dihadiri oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Menanggapi simulasi makan siang gratis itu, Gibran menyebut bahwa kegiatan itu digelar agar program bisa berjalan dengan baik. Ia menegaskan bahwa simulasi tersebut menjadi uji coba yang dipakai untuk bahan evaluasi. Pernyataan itu disampaikan Gibran pada Kamis 29 Februari. Gibran menginginkan program makan siang gratis itu bisa tepat sasaran. Ia mengatakan bahwa terkait anggaran dan pelaksanaannya akan didiskusikan lagi. Gibran juga mengatakan jika ada kekurangan dalam program makan siang gratis itu, maka akan dievaluasi. Sementara itu, Airlangga sebelumnya mengatakan bahwa simulasi makan siang gratis itu merupakan usulan dari Pemkab Tangerang. Airlangga menegaskan bahwa dirinya hanya menghadiri undangan simulasi makan siang gratis itu. Kan yang unik tuh gini, udah diputusin sekarang langsung dipakai sekarang. Betul nggak? Iya. Pernah kejadian nggak? Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi soal putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas parlemen 4% yang harus diubah sebelum pemilu 2029. Menurut Anies, putusan tersebut sudah tepat. Anies mengatakan sudah seharusnya jika ada putusan MK diberlakukan untuk pemilu berikutnya. Pernyataan itu disampaikan Anies di Jakarta Utara pada Jumat 1 Maret. Anies kemudian menyinggung ada sebuah putusan MK yang langsung diberlakukan. Adapun putusan MK yang dimaksud Anies adalah putusan terkait batas usia Capres-Cawapres. Putusan MK tersebut tidak diberlakukan pada pemilu 2029, namun sudah diberlakukan pada pemilu 2024. Ya itu kan berlakunya 2029. Dan kenapa kok bisa gitu? Menurut saya memang seharusnya begitu ya Mas. Iya. Kalau dibuat keputusan itu ya untuk pemilu yang berikutnya. Jadi kalau ada keputusan-keputusan MK itu ya untuk pemilu berikutnya. Tidak untuk yang sekarang. Tidak untuk sekarang. Kan yang unik tuh gini, udah diputusin sekarang langsung dipakai sekarang. Betul nggak? Iya. Pernah kejadian nggak? Yang bikin keramaian kan begitu. Tapi kalau diputuskan MK untuk berikutnya itu namanya fair play. Karena semua punya kesempatan. Tentang angkanya, partai politik tentu yang lebih tahu. Tapi cara memutuskan seperti inilah yang benar. Betul nggak Gus? Ya. Pak Anies soal simulasi makan gratis kemarin Pak. Kemarin ada simulasi makan gratis di Tangerang. Di Tangerang, Pak Anies. Kita semua masih menunggu. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan ogah mengomentari simulasi makan siang gratis Prabowo Gibran. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menghadiri simulasi makan siang gratis. Simulasi makan siang gratis program Prabowo Gibran itu dilakukan di SMP 2 Curug Tangerang, Banten pada 29 Februari kemarin. Saat dimintai tanggapan terkait simulasi itu, Anies hanya menjawab tidak ada komentar. Ia justru mengalihkan topik dengan mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu hasil resmi KPU. Pernyataan itu disampaikan Anies pada Jumat 1 Maret di Jakarta Utara. Anies berujar bahwa kubunya hanya fokus pada keputusan final KPU terkait Pilpres 2024. Ia kemudian menegaskan bahwa Timnas Anies Muhaimin siap memberantas praktik kecurangan dalam Pilpres. Anies menyebut pihaknya menginginkan perubahan termasuk soal pelaksanaan pemilu. Menurutnya, perjuangan tim hukum Amin masih terus bergulir baik di daerah maupun nasional.
Pak Anies soal simulasi makan gratis kemarin Pak. Kemarin ada simulasi makan gratis di Tangerang. Di Tangerang, Pak Anies. Kita semua masih menunggu keputusan final atas hasil, dan tim kita juga melakukan proses pengumpulan semua kekurangan pelaksanaan kemarin. Karena kita ingin perubahan itu juga termasuk perubahan pelaksanaan pemilu, agar pelaksanaan pemilu itu jujur dan adil, dan semua ketidakadilan, semua ketidakjujuran kami akan laporkan dan kami akan perjuangkan untuk ditegakkan keadilan. Jadi perjuangan kita akan terus. Jadi kita akan proses tim hukum kerja terus, baik tim hukum daerah maupun tim hukum nasional, mengumpulkan semua hal-hal yang tidak normal dalam pelaksanaan kemarin untuk nantinya kita ajukan balik. Meski belum resmi terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden, program makan siang gratis paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran sudah disimulasikan. Dua kubu lawan Prabowo Gibran yakni kubu 01 dan 03 merespon simulasi tersebut. Anies Baswedan dan Mahfud MD merespon berbeda terkait makan siang gratis itu. Anies memilih enggan berkomentar terkait simulasi makan siang gratis yang dilakukan di SMP 2 Tangerang itu. Ia justru mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu hasil penghitungan resmi dari KPU terkait Pilpres 2024. Sementara itu, Mahfud MD mengatakan bahwa simulasi makan siang gratis sebelum pelantikan tidak etis. Mahfud mengatakan pembahasan dan simulasi makan siang gratis seharusnya tidak dibicarakan di pemerintahan saat ini. Pasalnya hingga saat ini belum diketahui siapa yang akan memenangkan Pilpres 2024. Hal itu karena proses rekapitulasi resmi dari KPU belum selesai dilakukan. Adapun simulasi makan siang gratis itu turut dihadiri oleh Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Simulasi makan siang gratis itu dilakukan di SMP Negeri 2 Curug Tangerang pada Kamis 29 Februari. Airlangga mengatakan simulasi tersebut merupakan usulan Pemkab Tangerang secara sukarela. Pak Anies soal simulasi makan gratis kemarin Pak. Kemarin ada simulasi makan gratis di Tangerang. Di Tangerang, Pak Anies. Kita semua masih menunggu keputusan final atas hasil, dan tim kita juga melakukan proses pengumpulan semua kekurangan pelaksanaan kemarin. Karena kita ingin perubahan itu juga termasuk perubahan pelaksanaan pemilu, agar pelaksanaan pemilu itu jujur dan adil, dan semua ketidakadilan, semua ketidakjujuran kami akan laporkan dan kami akan perjuangkan untuk ditegakkan keadilan. Jadi perjuangan kita akan terus. Jadi kita akan proses tim hukum kerja terus, baik tim hukum daerah maupun tim hukum nasional, mengumpulkan semua hal-hal yang tidak normal dalam pelaksanaan kemarin untuk nantinya kita ajukan balik. Program makan siang gratis kan sudah disimulasikan. TPN bilangnya ini mempertanyakan etikanya di situ. Kalau tanggapan dari Bapak maksud ini? Ya, Ada hasil KPU yang ya kan saya sudah bilang waktu di peluncuran bukunya Budiman itu seharusnya itu tidak dibicarakan sekarang. Menunggu nanti presiden baru, misalnya Pak Ganjar yang dilantik atau Pak Anies atau Pak Prabowo, gitu menunggu itu. Artinya menunggu sesudah 20 Oktober agar lebih etis itu kan akan itu. Ya jadi sekarang ini bicaranya udah beda-beda. Presidennya bilang nggak bicarakan itu, menterinya bilang iya, macam-macam sudah. Karena ini udah mulai nggak terkoordinasi lagi. Kalau tanggapan Prof, kalau soal makan siang gratis ini rencananya akan dibuat Menko sendiri Prof untuk menaungi ini. Tanggapan Ya, Prof? terserah saja, ada presiden terpilih. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan diminta untuk menjaga elektabilitasnya jika ingin maju di Pilpres 2029 mendatang. Namun Anies disebut sulit menjaga elektabilitasnya karena dirinya tidak memiliki jabatan publik. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Caniago pada Jumat 1 Maret. Pangi mengatakan seorang politisi membutuhkan jabatan untuk menjaga elektabilitasnya. Ia mengatakan jabatan publik itu menjadi panggung agar elektabilitas tidak redup. Namun Pangi menilai Anies juga tidak bisa dengan mudah jika ingin kembali maju di Pilkada Jakarta. Sebab Anies tidak memiliki kendaraan politik. Sehingga ia harus menunggu ada partai politik yang kembali mengusungnya maju di Pilkada Jakarta. Menurut Pangi, jika pada Pilpres 2024 Anies kalah, maka ia tidak memiliki jabatan publik.
Jika Anies tidak memiliki jabatan, maka elektabilitasnya kemungkinan meredup, termasuk jika Anies ke depan kembali menjadi pengajar ataupun aktif di media sosial. Hal itu dinilai tidak cukup untuk menjaga elektabilitas Anies apabila ia ingin kembali maju di Pilpres 2029. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka merespon digelarnya simulasi program makan siang gratis. Adapun simulasi itu dilakukan di SMP 2 Tangerang pada Kamis 29 Februari. Simulasi makan siang gratis itu juga turut dihadiri oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Menanggapi simulasi makan siang gratis itu, Gibran menyebut bahwa kegiatan itu digelar agar program bisa berjalan dengan baik. Ia menegaskan bahwa simulasi tersebut menjadi uji coba yang dipakai untuk bahan evaluasi. Pernyataan itu disampaikan Gibran pada Kamis 29 Februari. Gibran menginginkan program makan siang gratis itu bisa tepat sasaran. Ia mengatakan bahwa terkait anggaran dan pelaksanaannya akan didiskusikan lagi. Gibran juga mengatakan jika ada kekurangan dalam program makan siang gratis itu, maka akan dievaluasi. Sementara itu, Airlangga sebelumnya mengatakan bahwa simulasi makan siang gratis itu merupakan usulan dari Pemkab Tangerang. Airlangga menegaskan bahwa dirinya hanya menghadiri undangan simulasi makan siang gratis itu. Kan yang unik tuh gini, dari putusan sekarang langsung dipakai sekarang. Betul nggak? Iya. Pernah kejadian nggak? Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi soal putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas parlemen 4% yang harus diubah sebelum pemilu 2029. Menurut Anies, putusan tersebut sudah tepat. Anies mengatakan sudah seharusnya jika ada putusan MK diberlakukan untuk pemilu berikutnya. Pernyataan itu disampaikan Anies di Jakarta Utara pada Jumat 1 Maret. Anies kemudian menyinggung ada sebuah putusan MK yang langsung diberlakukan. Adapun putusan MK yang dimaksud Anies adalah putusan terkait batas usia Capres-Cawapres. Putusan MK tersebut tidak diberlakukan pada pemilu 2029, namun sudah diberlakukan pada pemilu 2024. Ya itu kan berlakunya 2029. Dan kenapa kok bisa gitu? Menurut saya ya memang seharusnya begitu ya. Iya. Kalau dibuat keputusan itu ya untuk pemilu berikutnya. Jadi kalau ada keputusan-keputusan MK ya untuk pemilu berikutnya. Tidak untuk yang sekarang. Tidak untuk sekarang. Kan yang unik tuh gini, dari putusan sekarang langsung dipakai sekarang. Betul nggak? Iya. Pernah kejadian nggak? Yang bikin keramaian kan begitu. Tapi kalau diputuskan MK untuk berikutnya, itu namanya fair play. Karena semua punya kesempatan. Tentang angkanya, partai politik tentu yang lebih tahu. Tapi cara memutuskan seperti inilah yang benar. Betul nggak, Gus? Ya. Pak Anies soal simulasi makan gratis kemarin Pak. Kemarin ada simulasi makan gratis di Tangerang. Di Tangerang Pak Anies. Kita semua masih menunggu. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan ogah mengomentari simulasi makan siang gratis Prabowo Gibran. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menghadiri simulasi makan siang gratis. Simulasi makan siang gratis program Prabowo Gibran itu dilakukan di SMP 2 Curug Tangerang, Banten pada 29 Februari kemarin. Saat dimintai tanggapan terkait simulasi itu, Anies hanya menjawab tidak ada komentar. Ia justru mengalihkan topik dengan mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu hasil resmi KPU. Pernyataan itu disampaikan Anies pada Jumat 1 Maret di Jakarta Utara. Anies berujar bahwa kubunya hanya fokus pada keputusan final KPU terkait Pilpres 2024. Ia kemudian menegaskan bahwa Timnas Anies Muhaimin siap memberantas praktik kecurangan dalam Pilpres. Anies menyebut pihaknya menginginkan perubahan termasuk soal pelaksanaan pemilu. Menurutnya, perjuangan tim hukum Amin masih terus bergulir baik di daerah maupun nasional. Pak Anies soal simulasi makan gratis kemarin Pak. Kemarin ada simulasi makan gratis di Tangerang. Di Tangerang Pak Anies. Kita semua masih menunggu keputusan final atas hasil, dan tim kita juga melakukan proses pengumpulan semua kekurangan pelaksanaan kemarin. Karena kita ingin perubahan itu juga termasuk perubahan pelaksanaan pemilu, agar pelaksanaan pemilu itu jujur dan adil, dan semua ketidakadilan, semua ketidakjujuran kami akan laporkan dan kami akan perjuangkan untuk ditegakkan keadilan. Jadi perjuangan kita akan terus. Dan ini kita akan proses
tim hukum kerja terus dari tim hukum daerah maupun tim hukum nasional mengumpulkan semua hal-hal yang tidak normal dalam pasal kemarin untuk nantinya diajukan balik. Meski belum resmi terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden, program makan siang gratis paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran sudah disimulasikan. Dua kubu lawan Prabowo Gibran yakni kubu 01 dan 03 merespon simulasi tersebut. Anies Baswedan dan Mahfud MD merespon berbeda terkait makan siang gratis itu. Anies memilih enggan berkomentar terkait simulasi makan siang gratis yang dilakukan di SMP 2 Tangerang itu. Ia justru mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu hasil penghitungan resmi dari KPU terkait Pilpres 2024. Sementara itu, Mahfud MD mengatakan bahwa simulasi makan siang gratis sebelum pelantikan tidak etis. Mahfud mengatakan pembahasan dan simulasi makan siang gratis seharusnya tidak dibicarakan di pemerintahan saat ini. Pasalnya hingga saat ini belum diketahui siapa yang akan memenangkan Pilpres 2024. Hal itu karena proses rekapitulasi resmi dari KPU belum selesai dilakukan. Adapun simulasi makan siang gratis itu turut dihadiri oleh Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Simulasi makan siang gratis itu dilakukan di SMP Negeri 2 Curug Tangerang pada Kamis 29 Februari. Airlangga mengatakan simulasi tersebut merupakan usulan Pemkab Tangerang secara sukarela. Pak Anies soal simulasi makan gratis kemarin Pak. Kemarin ada simulasi makan gratis di Tangerang. Di Tangerang Pak Anies. Kita semua masih menunggu keputusan final atas hasil dan tim kita juga melakukan proses pengumpulan semua kekurangan pelaksanaan kemarin. Karena kita ingin perubahan itu juga termasuk perubahan pelaksanaan pemilu agar pelaksanaan pemilu itu jujur dan adil, dan semua ketidakadilan, semua ketidakjujuran kami akan laporkan dan kami akan perjuangkan untuk ditegakkan keadilan. Jadi perjuangan kita akan terus. Jadi kita akan proses tim hukum kerja terus dari tim hukum daerah maupun tim hukum nasional mengumpulkan semua hal-hal yang tidak normal dalam pasal kemarin untuk nantinya diajukan balik. Program makan siang gratis kan sudah disimulasikan. TPN bilangnya ini mempertanyakan etikanya di situ. Kalau tanggapan dari maksud ini, ada hasil KPU. Ya kan saya sudah bilang waktu di peluncuran bukunya Budiman itu seharusnya itu tidak dibicarakan. Antara menunggu nanti presiden baru, misalnya Pak Ganjar yang dilantik atau Pak Anies atau Pak Prabowo gitu, menunggu itu. Artinya menunggu sesudah 20 Oktober agar lebih etis itu kan akan itu. Ya jadi sekarang ini bicaranya udah beda-beda. Presidennya bilang nggak bicarakan itu, menterinya bilang iya, macam-macam sudah. Karena ini udah mulai nggak terkoordinasi lagi. Kalau tanggapan Prof, kalau soal makan siang gratis sendiri, rencananya akan dibuat Menko sendiri Prof untuk menaungi ini. Tanggapan Prof? Terserah saja pada presiden terpilih. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan diminta untuk menjaga elektabilitasnya jika ingin maju di Pilpres 2029 mendatang. Namun Anies disebut sulit menjaga elektabilitasnya karena dirinya tidak memiliki jabatan publik. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Voxpol Center Panggi Syarwi Caniago pada Jumat 1 Maret. Panggi mengatakan seorang politisi membutuhkan jabatan untuk menjaga elektabilitasnya. Ia mengatakan jabatan publik itu menjadi panggung agar elektabilitas tidak redup. Namun Panggi menilai Anies juga tidak bisa dengan mudah jika ingin kembali maju di Pilkada Jakarta. Sebab Anies tidak memiliki kendaraan politik. Sehingga ia harus menunggu ada partai politik yang kembali mengusungnya maju di Pilkada Jakarta. Menurut Panggi, jika pada Pilpres 2024 Anies kalah, maka ia tidak memiliki jabatan publik. Jika Anies tidak memiliki jabatan, maka elektabilitasnya kemungkinan meredup, termasuk jika Anies ke depan kembali menjadi pengajar ataupun aktif di media sosial. Hal itu dinilai tidak cukup untuk menjaga elektabilitas Anies apabila ia ingin kembali maju di Pilpres 2029. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka merespon digelarnya simulasi program makan siang gratis. Adapun simulasi itu dilakukan di SMP 2 Tangerang pada Kamis 29 Februari.
Simulasi makan siang gratis itu juga turut dihadiri oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Menanggapi simulasi makan siang gratis itu, Gibran menyebut bahwa kegiatan itu digelar agar program bisa berjalan dengan baik. Ia menegaskan bahwa simulasi tersebut menjadi uji coba yang dipakai untuk bahan evaluasi. Pernyataan itu disampaikan Gibran pada Kamis 29 Februari. Gibran menginginkan program makan siang gratis itu bisa tepat sasaran. Ia mengatakan bahwa terkait anggaran dan pelaksanaannya akan didiskusikan lagi. Gibran juga mengatakan jika ada kekurangan dalam program makan siang gratis itu, maka akan dievaluasi. Sementara itu, Airlangga sebelumnya mengatakan bahwa simulasi makan siang gratis itu merupakan usulan dari Pemkab Tangerang. Airlangga menegaskan bahwa dirinya hanya menghadiri undangan simulasi makan siang gratis itu. Kan yang unik tuh gini, udah diputusin sekarang langsung dipakai sekarang. Betul nggak? Iya. Pernah kejadian nggak? Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi soal putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas parlemen 4% yang harus diubah sebelum pemilu 2029. Menurut Anies, putusan tersebut sudah tepat. Anies mengatakan sudah seharusnya jika ada putusan MK diberlakukan untuk pemilu berikutnya. Pernyataan itu disampaikan Anies di Jakarta Utara pada Jumat 1 Maret. Anies kemudian menyinggung ada sebuah putusan MK yang langsung diberlakukan. Adapun putusan MK yang dimaksud Anies adalah putusan terkait batas usia Capres-Cawapres. Putusan MK tersebut tidak diberlakukan pada pemilu 2029, namun sudah diberlakukan pada pemilu 2024. Ya itu kan berlakunya 2029. Dan kenapa kok tergesa-gesa gitu? Menurut saya ya memang seharusnya begitu ya Mas. Iya. Kalau dibuat keputusan itu ya untuk pemilihan berikutnya. Jadi kalau ada keputusan-keputusan MK ya untuk pemilu berikutnya. Tidak untuk yang sekarang. Tidak untuk sekarang. Kan yang unik tuh gini, udah diputusin sekarang langsung dipakai sekarang. Betul nggak? Iya. Pernah kejadian nggak? Yang bikin keramaian kan begitu. Tapi kalau diputuskan MK untuk berikutnya itu namanya fair play. Karena semua punya kesempatan. Tentang angkanya partai politik tentu yang lebih tahu. Tapi cara memutuskan seperti inilah yang benar. Betul nggak Gus? Ya. Pak Anies soal simulasi makan gratis kemarin Pak. Kemarin ada simulasi makan gratis di Tangerang Pak Anies. Kita semua masih menunggu. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan ogah mengomentari simulasi makan siang gratis Prabowo Gibran. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menghadiri simulasi makan siang gratis. Simulasi makan siang gratis program Prabowo Gibran itu dilakukan di SMP 2 Curug Tangerang, Banten pada 29 Februari kemarin. Saat dimintai tanggapan terkait simulasi itu, Anies hanya menjawab tidak ada komentar. Ia justru mengalihkan topik dengan mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu hasil resmi KPU. Pernyataan itu disampaikan Anies pada Jumat 1 Maret di Jakarta Utara. Anies berujar bahwa kubunya hanya fokus pada keputusan final KPU terkait Pilpres 2024. Ia kemudian menegaskan bahwa Timnas Anies Muhaimin siap memberantas praktik kecurangan dalam Pilpres. Anies menyebut pihaknya menginginkan perubahan termasuk soal pelaksanaan pemilu. Menurutnya, perjuangan tim hukum Amin masih terus bergulir baik di daerah maupun nasional. Pak Anies soal simulasi makan gratis kemarin Pak. Kemarin ada simulasi makan gratis di Tangerang Pak Anies. Kita semua masih menunggu keputusan final atas hasil dan tim kita juga melakukan proses pengumpulan semua kekurangan pelaksanaan kemarin. Karena kita ingin perubahan itu juga termasuk perubahan pelaksanaan pemilu agar pelaksanaan pemilu itu jujur dan adil, dan semua ketidakadilan, semua ketidakjujuran kami akan laporkan dan kami akan perjuangkan untuk ditegakkan keadilan. Jadi perjuangan kita akan terus. Jadi kita akan proses tim hukum kerja terus, baik tim hukum daerah maupun tim hukum nasional, mengumpulkan semua hal-hal yang tidak normal dalam pelaksanaan kemarin untuk nantinya kita ajukan balik. Meski belum resmi terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden, program makan siang gratis paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran sudah disimulasikan. Dua kubu lawan Prabowo Gibran yakni kubu 01 dan 03 merespon simulasi tersebut. Anies Baswedan dan Mahfud MD merespon berbeda terkait makan siang gratis itu. Anies memilih enggan berkomentar terkait simulasi makan siang gratis yang dilakukan di SMP 2 Tangerang itu.
Ia justru mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu hasil penghitungan resmi dari KPU terkait Pilpres 2024. Sementara itu, Mahfud MD mengatakan bahwa simulasi makan siang gratis sebelum pelantikan tidak etis. Mahfud mengatakan pembahasan dan simulasi makan siang gratis seharusnya tidak dibicarakan di pemerintahan saat ini. Pasalnya hingga saat ini belum diketahui siapa yang akan memenangkan Pilpres 2024. Hal itu karena proses rekapitulasi resmi dari KPU belum selesai dilakukan. Adapun simulasi makan siang gratis itu turut dihadiri oleh Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Simulasi makan siang gratis itu dilakukan di SMP Negeri 2 Curug Tangerang pada Kamis 29 Februari. Airlangga mengatakan simulasi tersebut merupakan usulan Pemkab Tangerang secara sukarela. Pak Anies, soal simulasi makan gratis kemarin Pak, kemarin ada simulasi makan gratis di Tangerang Pak Anies. Kita semua masih menunggu keputusan final atas hasil, dan tim kita juga melakukan proses pengumpulan semua kekurangan pelaksanaan kemarin. Karena kita ingin perubahan itu juga termasuk perubahan pelaksanaan pemilu, agar pelaksanaan pemilu itu jujur dan adil, dan semua ketidakadilan, semua ketidakjujuran kami akan laporkan dan kami akan perjuangkan untuk ditegakkan keadilan. Jadi perjuangan kita akan terus. Jadi kita akan proses tim hukum kerja terus, baik tim hukum daerah maupun tim hukum nasional, mengumpulkan semua hal-hal yang tidak normal dalam pelaksanaan kemarin untuk nantinya kita ajukan melalui proses. Program makan siang gratis kan sudah disimulasikan. TPN bilangnya ini mempertanyakan etikanya. Kalau tanggapan dari Bapak maksud ini? Ada hasil KPU Ya kan saya sudah bilang waktu di peluncuran bukunya Budiman itu seharusnya itu tidak dibicarakan. Antara menunggu nanti presiden baru, misalnya Pak Ganjar yang dilantik atau Pak Anies atau Pak Prabowo gitu, menunggu itu. Artinya menunggu sesudah 20 Oktober agar lebih etis itu kan akan itu. Ya jadi sekarang ini bicaranya udah beda-beda. Presidennya bilang nggak bicarakan itu, menterinya bilang iya, macam-macam sudah. Karena ini udah mulai tidak terkoordinasi lagi. Kalau tanggapan Prof, kalau soal makan siang gratis ini rencananya akan dibuat Menko sendiri Prof untuk menaungi ini. Tanggapan Prof? Terserah saja, ada presiden terpilih. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan diminta untuk menjaga elektabilitasnya jika ingin maju di Pilpres 2029 mendatang. Namun Anies disebut sulit menjaga elektabilitasnya karena dirinya tidak memiliki jabatan publik. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Caniago pada Jumat 1 Maret. Pangi mengatakan seorang politisi membutuhkan jabatan untuk menjaga elektabilitasnya. Ia mengatakan jabatan publik itu menjadi panggung agar elektabilitas tidak redup. Namun Pangi menilai Anies juga tidak bisa dengan mudah jika ingin kembali maju di Pilkada Jakarta. Sebab Anies tidak memiliki kendaraan politik, sehingga ia harus menunggu ada partai politik yang kembali mengusungnya maju di Pilkada Jakarta. Menurut Pangi, jika pada Pilpres 2024 Anies kalah, maka ia tidak memiliki jabatan publik. Jika Anies tidak memiliki jabatan, maka elektabilitasnya kemungkinan meredup, termasuk jika Anies ke depan kembali menjadi pengajar ataupun aktif di media sosial. Hal itu dinilai tidak cukup untuk menjaga elektabilitas Anies apabila ia ingin kembali maju di Pilpres 2029. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka merespon dikelarnya simulasi program makan siang gratis. Adapun simulasi itu dilakukan di SMP 2 Tangerang pada Kamis 29 Februari. Simulasi makan siang gratis itu juga turut dihadiri oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Menanggapi simulasi makan siang gratis itu, Gibran menyebut bahwa kegiatan itu digelar agar program bisa berjalan dengan baik. Ia menegaskan bahwa simulasi tersebut menjadi uji coba yang dipakai untuk bahan evaluasi. Pernyataan itu disampaikan Gibran pada Kamis 29 Februari. Gibran menginginkan program makan siang gratis itu bisa tepat sasaran. Ia mengatakan bahwa terkait anggaran dan pelaksanaannya akan didiskusikan lagi. Gibran juga mengatakan jika ada kekurangan dalam program makan siang gratis itu, maka akan dievaluasi. Sementara itu, Airlangga sebelumnya mengatakan bahwa simulasi makan siang gratis itu merupakan usulan dari Pemkab Tangerang.
Airlangga menegaskan bahwa dirinya hanya menghadiri undangan simulasi makan siang gratis itu. Kan yang unik tuh gini, dari putusan sekarang langsung dipakai sekarang. Betul nggak? Iya. Pernah kejadian nggak? Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi soal putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas parlemen 4% yang harus diubah sebelum pemilu 2029. Menurut Anies, putusan tersebut sudah tepat. Anies mengatakan sudah seharusnya jika ada putusan MK diberlakukan untuk pemilu berikutnya. Pernyataan itu disampaikan Anies di Jakarta Utara pada Jumat 1 Maret. Anies kemudian menyinggung ada sebuah putusan MK yang langsung diberlakukan. Adapun putusan MK yang dimaksud Anies adalah putusan terkait batas usia Capres-Cawapres. Putusan MK tersebut tidak diberlakukan pada pemilu 2029, namun sudah diberlakukan pada pemilu 2024. Ya itu kan berlakunya 2029. Dan kenapa kok bisa gitu? Menurut saya ya memang seharusnya begitu ya, Mas. Iya. Kalau dibuat keputusan itu ya untuk pemilu yang berikutnya. Jadi kalau ada keputusan-keputusan MK itu ya untuk pemilu berikutnya. Tidak untuk yang sekarang. Tidak untuk sekarang. Kan yang unik tuh gini, dari putusan sekarang langsung dipakai sekarang. Betul nggak? Iya. Pernah kejadian nggak? Nah, yang bikin keramaian kan begitu. Tapi kalau diputuskan MK untuk berikutnya, itu namanya fair play. Karena semua punya kesempatan. Tentang angkanya, partai politik tentu yang lebih tahu. Tapi cara memutuskan seperti inilah yang benar. Betul nggak, Gus? Ya. Pak Anies soal simulasi makan gratis kemarin Pak. Kemarin ada simulasi makan gratis di Tangerang Pak Anies. Kita semua masih menunggu. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan ogah mengomentari simulasi makan siang gratis Prabowo Gibran. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menghadiri simulasi makan siang gratis. Simulasi makan siang gratis program Prabowo Gibran itu dilakukan di SMP 2 Curug Tangerang, Banten pada 29 Februari kemarin. Saat dimintai tanggapan terkait simulasi itu, Anies hanya menjawab tidak ada komentar. Ia justru mengalihkan topik dengan mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu hasil resmi KPU. Pernyataan itu disampaikan Anies pada Jumat 1 Maret di Jakarta Utara. Anies berujar bahwa kubunya hanya fokus pada keputusan final KPU terkait Pilpres 2024. Ia kemudian menegaskan bahwa Timnas Anies Muhaimin siap memberantas praktik kecurangan dalam Pilpres. Anies menyebut pihaknya menginginkan perubahan termasuk soal pelaksanaan pemilu. Menurutnya, perjuangan tim hukum Amin masih terus bergulir baik di daerah maupun nasional. Pak Anies soal simulasi makan gratis kemarin Pak. Kemarin ada simulasi makan gratis di Tangerang Pak Anies. Kita semua masih menunggu keputusan final atas hasil, dan tim kita juga melakukan proses pengumpulan semua kekurangan pelaksanaan kemarin. Karena kita ingin perubahan itu juga termasuk perubahan pelaksanaan pemilu, agar pelaksanaan pemilu itu jujur dan adil, dan semua ketidakadilan, semua ketidakjujuran kami akan laporkan dan kami akan perjuangkan untuk ditegakkan keadilan. Jadi perjuangan kita akan terus. Jadi kita akan proses tim hukum kerja terus, baik tim hukum daerah maupun tim hukum nasional, mengumpulkan semua hal-hal yang tidak normal dalam pelaksanaan kemarin untuk nantinya diajukan balik. Meski belum resmi terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden, program makan siang gratis paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran sudah disimulasikan. Dua kubu lawan Prabowo Gibran yakni kubu 01 dan 03 merespon simulasi tersebut. Anies Baswedan dan Mahfud MD merespon berbeda terkait makan siang gratis itu. Anies memilih enggan berkomentar terkait simulasi makan siang gratis yang dilakukan di SMP 2 Tangerang itu. Ia justru mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu hasil penghitungan resmi dari KPU terkait Pilpres 2024. Sementara itu, Mahfud MD mengatakan bahwa simulasi makan siang gratis sebelum pelantikan tidak etis. Mahfud mengatakan pembahasan dan simulasi makan siang gratis seharusnya tidak dibicarakan di pemerintahan saat ini. Pasalnya hingga saat ini belum diketahui siapa yang akan memenangkan Pilpres 2024. Hal itu karena proses rekapitulasi resmi dari KPU belum selesai dilakukan. Adapun simulasi makan siang gratis itu turut dihadiri oleh Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Simulasi makan siang gratis itu dilakukan di SMP Negeri 2 Curug Tangerang pada Kamis 29 Februari.
Airlangga mengatakan simulasi tersebut merupakan usulan Pemkab Tangerang secara sukarela. Pak Anies soal simulasi makan gratis kemarin Pak. Kemarin ada simulasi makan gratis di Tangerang Pak Anies. Kita semua masih menunggu keputusan final atas hasil, dan tim kita juga melakukan proses pengumpulan semua kekurangan pelaksanaan kemarin. Karena kita ingin perubahan itu juga termasuk perubahan pelaksanaan pemilu, agar pelaksanaan pemilu itu jujur dan adil, dan semua ketidakadilan, semua ketidakjujuran kami akan laporkan dan kami akan perjuangkan untuk ditegakkan keadilan. Jadi perjuangan kita akan terus. Jadi kita akan proses tim hukum kerja terus, baik tim hukum daerah maupun tim hukum nasional, mengumpulkan semua hal-hal yang tidak normal dalam pelaksanaan kemarin untuk nantinya diajukan melalui proses. Program makan siang gratis kan sudah disimulasikan. TPN bilangnya ini mempertanyakan etikanya di situ. Kalau tanggapan dari Bapak masuk ini, ada hasil TPN. Ya kan saya sudah bilang waktu di peluncuran bukunya Budiman itu seharusnya itu tidak dibicarakan antara menunggu nanti presiden baru, misalnya Pak Ganjar yang dilantik atau Pak Anies atau Pak Prabowo gitu, menunggu itu. Artinya menunggu sesudah 20 Oktober agar lebih etis itu kan akan itu. Ya jadi sekarang ini bicaranya udah beda-beda. Presidennya bilang nggak bicarakan itu, menterinya bilang iya, macam-macam sudah. Karena ini udah mulai nggak terkoordinasi lagi sudah. Kalau tanggapan Prof, kalau soal makan siang gratis sendiri rencananya akan dibuat Menko sendiri Prof untuk menaungi ini. Tanggapan Prof? Terserah saja, ada presiden terpilih. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan diminta untuk menjaga elektabilitasnya jika ingin maju di Pilpres 2029 mendatang. Namun Anies disebut sulit menjaga elektabilitasnya karena dirinya tidak memiliki jabatan publik. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Caniago pada Jumat 1 Maret. Pangi mengatakan seorang politisi membutuhkan jabatan untuk menjaga elektabilitasnya. Ia mengatakan jabatan publik itu menjadi panggung agar elektabilitas tidak redup. Namun Pangi menilai Anies juga tidak bisa dengan mudah jika ingin kembali maju di Pilkada Jakarta. Sebab Anies tidak memiliki kendaraan politik. Sehingga ia harus menunggu ada partai politik yang kembali mengusungnya maju di Pilkada Jakarta. Menurut Pangi, jika pada Pilpres 2024 Anies kalah, maka ia tidak memiliki jabatan publik. Jika Anies tidak memiliki jabatan, maka elektabilitasnya kemungkinan meredup, termasuk jika Anies ke depan kembali menjadi pengajar ataupun aktif di media sosial. Hal itu dinilai tidak cukup untuk menjaga elektabilitas Anies apabila ia ingin kembali maju di Pilpres 2029. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka merespon digelarnya simulasi program makan siang gratis. Adapun simulasi itu dilakukan di SMP 2 Tangerang pada Kamis 29 Februari. Simulasi makan siang gratis itu juga turut dihadiri oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Menanggapi simulasi makan siang gratis itu, Gibran menyebut bahwa kegiatan itu digelar agar program bisa berjalan dengan baik. Ia menegaskan bahwa simulasi tersebut menjadi uji coba yang dipakai untuk bahan evaluasi. Pernyataan itu disampaikan Gibran pada Kamis 29 Februari. Gibran menginginkan program makan siang gratis itu bisa tepat sasaran. Ia mengatakan bahwa terkait anggaran dan pelaksanaannya akan didiskusikan lagi. Gibran juga mengatakan jika ada kekurangan dalam program makan siang gratis itu, maka akan dievaluasi. Sementara itu, Airlangga sebelumnya mengatakan bahwa simulasi makan siang gratis itu merupakan usulan dari Pemkab Tangerang. Airlangga menegaskan bahwa dirinya hanya menghadiri undangan simulasi makan siang gratis itu. Kan yang unik tuh gini, dari putusan sekarang langsung dipakai sekarang. Betul nggak? Iya. Pernah kejadian nggak? Pernah. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi soal putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas parlemen 4% yang harus diubah sebelum pemilu 2029. Menurut Anies, putusan tersebut sudah tepat. Anies mengatakan sudah seharusnya jika ada putusan MK diberlakukan untuk pemilu berikutnya.
Pernyataan itu disampaikan Anies di Jakarta Utara pada Jumat 1 Maret. Anies kemudian menyinggung ada sebuah putusan MK yang langsung diberlakukan. Adapun putusan MK yang dimaksud Anies adalah putusan terkait batas usia Capres-Cawapres. Putusan MK tersebut tidak diberlakukan pada pemilu 2029, namun sudah diberlakukan pada pemilu 2024. Ya itu kan berlakunya 2029. Dan kenapa kok bisa gitu? Menurut saya ya memang seharusnya begitu ya Mas. Iya. Kalau dibuat keputusan itu ya untuk pemilu yang berikutnya. Jadi kalau ada keputusan MK ya untuk pemilu berikutnya. Tidak untuk yang sekarang. Tidak untuk sekarang. Kan yang unik tuh gini, dari putusan sekarang langsung dipakai sekarang. Betul nggak? Iya. Pernah kejadian nggak? Nah, yang bikin keramaian kan begitu. Tapi kalau diputuskan MK untuk berikutnya, itu namanya fair play. Karena semua punya kesempatan. Tentang angkanya, partai politik tentu yang lebih tahu. Tapi cara memutuskan seperti inilah yang benar. Betul nggak, Gus? Ya. Pak Anies soal simulasi makan gratis kemarin Pak. Kemarin ada simulasi makan gratis di Tangerang Pak Anies. Kita semua masih menunggu. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan ogah mengomentari simulasi makan siang gratis Prabowo Gibran. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menghadiri simulasi makan siang gratis. Simulasi makan siang gratis program Prabowo Gibran itu dilakukan di SMP 2 Curug Tangerang, Banten pada 29 Februari kemarin. Saat dimintai tanggapan terkait simulasi itu, Anies hanya menjawab tidak ada komentar. Ia justru mengalihkan topik dengan mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu hasil resmi KPU. Pernyataan itu disampaikan Anies pada Jumat 1 Maret di Jakarta Utara. Anies berujar bahwa kubunya hanya fokus pada keputusan final KPU terkait Pilpres 2024. Ia kemudian menegaskan bahwa Timnas Anies Muhaimin siap memberantas praktik kecurangan dalam Pilpres. Anies menyebut pihaknya menginginkan perubahan termasuk soal pelaksanaan pemilu. Menurutnya, perjuangan tim hukum Amin masih terus bergulir baik di daerah maupun nasional. Pak Anies soal simulasi makan gratis kemarin Pak. Kemarin ada simulasi makan gratis di Tangerang Pak Anies. Kita semua masih menunggu keputusan final atas hasil, dan tim kita juga melakukan proses pengumpulan semua kekurangan pelaksanaan kemarin. Karena kita ingin perubahan itu juga termasuk perubahan pelaksanaan pemilu, agar pelaksanaan pemilu itu jujur dan adil, dan semua ketidakadilan, semua ketidakjujuran kami akan laporkan dan kami akan perjuangkan untuk ditegakkan keadilan. Jadi perjuangan kita akan terus. Jadi kita akan proses tim hukum kerja terus, baik tim hukum daerah maupun tim hukum nasional, mengumpulkan semua hal-hal yang tidak normal dalam pelaksanaan kemarin untuk nantinya kita ajukan balik. Meski belum resmi terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden, program makan siang gratis paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran sudah disimulasikan. Dua kubu lawan Prabowo Gibran yakni kubu 01 dan 03 merespon simulasi tersebut. Anies Baswedan dan Mahfud MD merespon berbeda terkait makan siang gratis itu. Anies memilih enggan berkomentar terkait simulasi makan siang gratis yang dilakukan di SMP 2 Tangerang itu. Ia justru mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu hasil penghitungan resmi dari KPU terkait Pilpres 2024. Sementara itu, Mahfud MD mengatakan bahwa simulasi makan siang gratis sebelum pelantikan tidak etis. Mahfud mengatakan pembahasan dan simulasi makan siang gratis seharusnya tidak dibicarakan di pemerintahan saat ini. Pasalnya hingga saat ini belum diketahui siapa yang akan memenangkan Pilpres 2024. Hal itu karena proses rekapitulasi resmi dari KPU belum selesai dilakukan. Adapun simulasi makan siang gratis itu turut dihadiri oleh Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Simulasi makan siang gratis itu dilakukan di SMP Negeri 2 Curug Tangerang pada Kamis 29 Februari. Airlangga mengatakan simulasi tersebut merupakan usulan Pemkab Tangerang secara sukarela. Pak Anies soal simulasi makan gratis kemarin Pak. Kemarin ada simulasi makan gratis di Tangerang Pak Anies. Kita semua masih menunggu keputusan final atas hasil, dan tim kita juga melakukan proses pengumpulan semua kekurangan pelaksanaan kemarin. Karena kita ingin perubahan itu
itu juga termasuk perubahan pelaksanaan pemilu agar pelaksanaan pemilu itu jujur dan adil, dan semua ketidakadilan, semua ketidakjujuran kami akan laporkan dan kami akan perjuangkan untuk ditegakkan keadilan. Jadi perjuangan kita akan terus. Jadi ini kita akan proses tim hukum kerja terus, baik tim hukum daerah maupun tim hukum nasional, mengumpulkan semua hal-hal yang tidak normal dalam pelaksanaan kemarin untuk nantinya diajukan melalui proses. Program makan siang gratis kan sudah disimulasikan. TPN bilangnya ini mempertanyakan etikanya. Kalau tanggapan dari Bapak maksud ini? Ya. Ada hasil KPU. Ya kan saya sudah bilang waktu di peluncuran bukunya Budiman itu seharusnya itu tidak dibicarakan sekarang, menunggu nanti presiden baru, misalnya Pak Ganjar yang dilantik atau Pak Anies atau Pak Prabowo, gitu, menunggu itu. Artinya menunggu sesudah 20 Oktober agar lebih etis, itu kan akan itu. Ya jadi sekarang ini bicaranya udah beda-beda. Presidennya bilang nggak bicarakan itu, menterinya bilang iya, macam-macam sudah. Karena ini udah mulai nggak terkoordinasi lagi. Kalau tanggapan Prof, kalau soal makan siang gratis ini rencananya akan dibuat Menko sendiri, Prof, untuk menaungi ini. Tanggapan Prof? Terserah saja, ada presiden terpilih. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan diminta untuk menjaga elektabilitasnya jika ingin maju di Pilpres 2029 mendatang. Namun Anies disebut sulit menjaga elektabilitasnya karena dirinya tidak memiliki jabatan publik. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Caniago pada Jumat 1 Maret. Pangi mengatakan seorang politisi membutuhkan jabatan untuk menjaga elektabilitasnya. Ia mengatakan jabatan publik itu menjadi panggung agar elektabilitas tidak redup. Namun Pangi menilai Anies juga tidak bisa dengan mudah jika ingin kembali maju di Pilkada Jakarta. Sebab Anies tidak memiliki kendaraan politik, sehingga ia harus menunggu ada partai politik yang kembali mengusungnya maju di Pilkada Jakarta. Menurut Pangi, jika pada Pilpres 2024 Anies kalah, maka ia tidak memiliki jabatan publik. Jika Anies tidak memiliki jabatan, maka elektabilitasnya kemungkinan meredup, termasuk jika Anies ke depan kembali menjadi pengajar ataupun aktif di media sosial. Hal itu dinilai tidak cukup untuk menjaga elektabilitas Anies apabila ia ingin kembali maju di Pilpres 2029. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka merespon digelarnya simulasi program makan siang gratis. Adapun simulasi itu dilakukan di SMP 2 Tangerang pada Kamis 29 Februari. Simulasi makan siang gratis itu juga turut dihadiri oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Menanggapi simulasi makan siang gratis itu, Gibran menyebut bahwa kegiatan itu digelar agar program bisa berjalan dengan baik. Ia menegaskan bahwa simulasi tersebut menjadi uji coba yang dipakai untuk bahan evaluasi. Pernyataan itu disampaikan Gibran pada Kamis 29 Februari. Gibran menginginkan program makan siang gratis itu bisa tepat sasaran. Ia mengatakan bahwa terkait anggaran dan pelaksanaannya akan didiskusikan lagi. Gibran juga mengatakan jika ada kekurangan dalam program makan siang gratis itu, maka akan dievaluasi. Sementara itu, Airlangga sebelumnya mengatakan bahwa simulasi makan siang gratis itu merupakan usulan dari Pemkab Tangerang. Airlangga menegaskan bahwa dirinya hanya menghadiri undangan simulasi makan siang gratis itu. Kan yang unik tuh gini, dari putus sekarang langsung dipakai sekarang. Betul nggak? Iya. Pernah kejadian nggak? Nah. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi soal putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas parlemen 4% yang harus diubah sebelum pemilu 2029. Menurut Anies, putusan tersebut sudah tepat. Anies mengatakan sudah seharusnya jika ada putusan MK diberlakukan untuk pemilu berikutnya. Pernyataan itu disampaikan Anies di Jakarta Utara pada Jumat 1 Maret. Anies kemudian menyinggung ada sebuah putusan MK yang langsung diberlakukan. Adapun putusan MK yang dimaksud Anies adalah putusan terkait batas usia Capres-Cawapres. Putusan MK tersebut tidak diberlakukan pada pemilu 2029, namun sudah diberlakukan pada pemilu 2024. Ya itu kan berlakunya 2029. Dan kenapa
kok? Bisa juga. Menurut saya ya memang seharusnya begitu ya, Mas. Iya. Kalau dibuat keputusan itu ya untuk pemilihan berikutnya. Jadi kalau ada keputusan-keputusan MK itu ya untuk pemilu berikutnya. Tidak untuk yang sekarang. Tidak untuk sekarang. Kan yang unik tuh gini, dari putusan sekarang langsung dipakai sekarang. Betul nggak? Iya. Pernah kejadian nggak? Nah, yang bikin keramaian kan begitu. Tapi kalau diputuskan MK untuk berikutnya, itu namanya fair play. Karena semua punya kesempatan. Tentang angkanya, partai politik tentu yang lebih tahu. Tapi cara memutuskan seperti inilah yang benar. Betul nggak, Gus? Ya. Pak, ini soal simulasi makan gratis kemarin, Pak. Kemarin ada simulasi makan gratis di Tangerang, Pak Anies. Kita semua masih menunggu. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan ogah mengomentari simulasi makan siang gratis Prabowo Gibran. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menghadiri simulasi makan siang gratis. Simulasi makan siang gratis program Prabowo Gibran itu dilakukan di SMP 2 Curug Tangerang, Banten pada 29 Februari kemarin. Saat dimintai tanggapan terkait simulasi itu, Anies hanya menjawab tidak ada komentar. Ia justru mengalihkan topik dengan mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu hasil resmi KPU. Pernyataan itu disampaikan Anies pada Jumat 1 Maret di Jakarta Utara. Anies berujar bahwa kubunya hanya fokus pada keputusan final KPU terkait Pilpres 2024. Ia kemudian menegaskan bahwa Timnas Anies Mohaimin siap memberantas praktik kecurangan dalam Pilpres. Anies menyebut pihaknya menginginkan perubahan termasuk soal pelaksanaan pemilu. Menurutnya, perjuangan tim hukum Amin masih terus bergulir baik di daerah maupun nasional. Pak, ini soal simulasi makan gratis kemarin, Pak. Kemarin ada simulasi makan gratis di Tangerang, Pak Anies. Kita semua masih menunggu keputusan final atas hasil, dan tim kita juga melakukan proses pengumpulan semua kekurangan pelaksanaan kemarin. Karena kita ingin perubahan itu juga termasuk perubahan pelaksanaan pemilu, agar pelaksanaan pemilu itu jujur dan adil, dan semua ketidakadilan, semua ketidakjujuran kami akan laporkan dan kami akan perjuangkan untuk ditegakkan keadilan. Jadi perjuangan kita akan terus. Dan ini kita akan proses tim hukum kerja terus, baik tim hukum daerah maupun tim hukum nasional, mengumpulkan semua hal-hal yang tidak normal dalam pelaksanaan kemarin untuk nantinya diajukan balik. Meski belum resmi terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden, program makan siang gratis paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran sudah disimulasikan. Dua kubu lawan Prabowo Gibran yakni kubu 01 dan 03 merespon simulasi tersebut. Anies Baswedan dan Mahfud MD merespon berbeda terkait makan siang gratis itu. Anies memilih enggan berkomentar terkait simulasi makan siang gratis yang dilakukan di SMP 2 Tangerang itu. Ia justru mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu hasil penghitungan resmi dari KPU terkait Pilpres 2024. Sementara itu, Mahfud MD mengatakan bahwa simulasi makan siang gratis sebelum pelantikan tidak etis. Mahfud mengatakan pembahasan dan simulasi makan siang gratis seharusnya tidak dibicarakan di pemerintahan saat ini. Pasalnya hingga saat ini belum diketahui siapa yang akan memenangkan Pilpres 2024. Hal itu karena proses rekapitulasi resmi dari KPU belum selesai dilakukan. Adapun simulasi makan siang gratis itu turut dihadiri oleh Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Simulasi makan siang gratis itu dilakukan di SMP Negeri 2 Curug Tangerang pada Kamis 29 Februari. Airlangga mengatakan simulasi tersebut merupakan usulan Pemkab Tangerang secara sukarela. Pak, ini soal simulasi makan gratis kemarin, Pak. Kemarin ada simulasi makan gratis di Tangerang, Pak Anies. Kita semua masih menunggu keputusan final atas hasil, dan tim kita juga melakukan proses pengumpulan semua kekurangan pelaksanaan kemarin. Karena kita ingin perubahan itu juga termasuk perubahan pelaksanaan pemilu, agar pelaksanaan pemilu itu jujur dan adil, dan semua ketidakadilan, semua ketidakjujuran kami akan laporkan dan kami akan perjuangkan untuk ditegakkan keadilan. Jadi perjuangan kita akan terus. Dan ini kita akan proses tim hukum kerja terus, baik tim hukum daerah maupun tim hukum nasional, mengumpulkan semua hal-hal yang tidak normal dalam pelaksanaan kemarin untuk nantinya diajukan balik. Program makan siang gratis kan sudah disimulasikan. TPN bilangnya ini mempertanyakan etikanya.
Kalau tanggapan dari Bapak masuk ini, Ya. belum ada hasil tapetnya dari Ya kan saya sudah bilang waktu di peluncuran bukunya Budiman itu seharusnya itu tidak dibicarakan antara menunggu nanti presiden baru, misalnya Pak Ganjar yang dilantik atau Pak Anies atau Pak Prabowo gitu, menunggu itu. Artinya menunggu sesudah 20 Oktober agar lebih etis itu kan akan itu. Ya jadi sekarang ini bicaranya udah beda-beda. Presidennya bilang nggak bicarakan itu, menterinya bilang iya, macam-macam sudah. Karena ini udah mulai nggak terkoordinasi lagi sudah. Kalau tanggapan Prof, kalau soal makan siang gratis sendiri rencananya akan dibuat Menko sendiri Prof untuk menaungi ini. Ya, Tanggapan Prof? terserah saja pada presiden terpilih. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan diminta untuk menjaga elektabilitasnya jika ingin maju di Pilpres 2029 mendatang. Namun Anies disebut sulit menjaga elektabilitasnya karena dirinya tidak memiliki jabatan publik. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Caniago pada Jumat 1 Maret. Pangi mengatakan seorang politisi membutuhkan jabatan untuk menjaga elektabilitasnya. Ia mengatakan jabatan publik itu menjadi panggung agar elektabilitas tidak redup. Namun Pangi menilai Anies juga tidak bisa dengan mudah jika ingin kembali maju di Pilkada Jakarta. Sebab Anies tidak memiliki kendaraan politik. Sehingga ia harus menunggu ada partai politik yang kembali mengusungnya maju di Pilkada Jakarta. Menurut Pangi, jika pada Pilpres 2024 Anies kalah, maka ia tidak memiliki jabatan publik. Jika Anies tidak memiliki jabatan, maka elektabilitasnya kemungkinan meredup, termasuk jika Anies ke depan kembali menjadi pengajar ataupun aktif di media sosial. Hal itu dinilai tidak cukup untuk menjaga elektabilitas Anies apabila ia ingin kembali maju di Pilpres 2029. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka merespon dikelarnya simulasi program makan siang gratis. Adapun simulasi itu dilakukan di SMP 2 Tangerang pada Kamis 29 Februari. Simulasi makan siang gratis itu juga turut dihadiri oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Menanggapi simulasi makan siang gratis itu, Gibran menyebut bahwa kegiatan itu digelar agar program bisa berjalan dengan baik. Ia menegaskan bahwa simulasi tersebut menjadi uji coba yang dipakai untuk bahan evaluasi. Pernyataan itu disampaikan Gibran pada Kamis 29 Februari. Gibran menginginkan program makan siang gratis itu bisa tepat sasaran. Ia mengatakan bahwa terkait anggaran dan pelaksanaannya akan didiskusikan lagi. Gibran juga mengatakan jika ada kekurangan dalam program makan siang gratis itu, maka akan dievaluasi. Sementara itu, Airlangga sebelumnya mengatakan bahwa simulasi makan siang gratis itu merupakan usulan dari Pemkab Tangerang. Airlangga menegaskan bahwa dirinya hanya menghadiri undangan simulasi makan siang gratis itu. Kan yang unik tuh gini, dari putusan sekarang langsung dipakai sekarang. Betul nggak? Iya. Pernah kejadian nggak? Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi soal putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas parlemen 4% yang harus diubah sebelum pemilu 2029. Menurut Anies, putusan tersebut sudah tepat. Anies mengatakan sudah seharusnya jika ada putusan MK diberlakukan untuk pemilu berikutnya. Pernyataan itu disampaikan Anies di Jakarta Utara pada Jumat 1 Maret. Anies kemudian menyinggung ada sebuah putusan MK yang langsung diberlakukan. Adapun putusan MK yang dimaksud Anies adalah putusan terkait batas usia Capres-Cawapres. Putusan MK tersebut tidak diberlakukan pada pemilu 2029, namun sudah diberlakukan pada pemilu 2024. Ya itu kan berlakunya 2029. Dan kenapa kok bisa gitu? Menurut saya ya memang harusnya begitu ya Mas. Iya. Kalau dibuat keputusan itu ya untuk pemilu yang berikutnya. Jadi kalau ada keputusan MK ya untuk pemilu berikutnya. Tidak untuk yang sekarang. Tidak untuk sekarang. Kan yang unik tuh gini, dari putusan sekarang langsung dipakai sekarang. Betul nggak? Iya. Pernah kejadian nggak? Nah, yang bikin keramaian kan begitu. Tapi kalau diputuskan MK untuk berikutnya itu namanya fair play. Karena semua punya kesempatan. Tentang angkanya, partai politik tentu yang lebih tahu. Tapi cara memutuskan seperti inilah yang benar. Betul nggak, Gus? Ya.
Pak, ini soal simulasi makan gratis kemarin Pak. Kemarin ada simulasi makan gratis di Tangerang Pak Anies. Kita semua masih menunggu. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan ogah mengomentari simulasi makan siang gratis Prabowo Gibran. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menghadiri simulasi makan siang gratis. Simulasi makan siang gratis program Prabowo Gibran itu dilakukan di SMP 2 Curug Tangerang, Banten pada 29 Februari kemarin. Saat dimintai tanggapan terkait simulasi itu, Anies hanya menjawab tidak ada komentar. Ia justru mengalihkan topik dengan mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu hasil resmi KPU. Pernyataan itu disampaikan Anies pada Jumat 1 Maret di Jakarta Utara. Anies berujar bahwa kubunya hanya fokus pada keputusan final KPU terkait Pilpres 2024. Ia kemudian menegaskan bahwa Timnas Anies Muhaimin siap memberantas praktik kecurangan dalam Pilpres. Anies menyebut pihaknya menginginkan perubahan termasuk soal pelaksanaan pemilu. Menurutnya, perjuangan tim hukum Amin masih terus bergulir baik di daerah maupun nasional. Pak, ini soal simulasi makan gratis kemarin Pak. Kemarin ada simulasi makan gratis di Tangerang Pak Anies. Kita semua masih menunggu keputusan final atas hasil, dan tim kita juga melakukan proses pengumpulan semua kekurangan pelaksanaan kemarin. Karena kita ingin perubahan itu juga termasuk perubahan pelaksanaan pemilu, agar pelaksanaan pemilu itu jujur dan adil, dan semua ketidakadilan, semua ketidakjujuran kami akan laporkan dan kami akan perjuangkan untuk ditegakkan keadilan. Jadi perjuangan kita akan terus. Jadi kita akan proses tim hukum kerja terus, baik tim hukum daerah maupun tim hukum nasional, mengumpulkan semua hal-hal yang tidak normal dalam pelaksanaan kemarin untuk nantinya kita ajukan balik. Meski belum resmi terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden, program makan siang gratis paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran sudah disimulasikan. Dua kubu lawan Prabowo Gibran yakni kubu 01 dan 03 merespon simulasi tersebut. Anies Baswedan